Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita yang pada saat ini memasuki surat nomor 61, yaitu surat As-Saff. Ayatnya mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe dan memberikan koreksi serta atensinya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan saudara-saudara dengan berlipat ganda. Juga saya berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan serta limpahan rezekinya. Semoga juga Allah memberikan perlindungannya kepada kita semua dari mara bahaya dan fitnahnya Dajjal. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
sabili zafan kanahum bunyanum marsyush wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tuduna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma za'u azaqallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memahasucikan Allah, dan Ia adalah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat membencikan dalam penglihatan Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan. Sekiranya, saya ulangi lagi, seakan-akan mereka itu bangunan yang kokoh. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyusahkan aku, padahal kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepada kamu. Tetapi tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka menyimpang, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang melanggar batas. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 3. Ini adalah nasihat kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada kebenaran, agar mereka menyesuaikan perbuatannya dengan ucapannya. Menangnya kebenaran yang diramalkan seterang-terangnya dalam surat ini tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan-ucapan muluk, melainkan dengan pengorbanan yang besar. Oleh karena itu dicantumkan kata pendahuluan ini. Ucapan-ucapan jika tidak diwujudkan dalam perbuatan amatlah dibenci oleh Allah.
hanya perbuatanlah yang membuka jalan ke arah kemenangan. Mereka harus berperang untuk membela diri. Lihatlah surat nomor 2, yaitu surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 190 dengan tafsir nomor 238, bahwa Nabi suci, saya ulangi lagi, bahwa Nabi Musa mendapat tuduhan palsu dari kaumnya. Ini diterangkan di dalam surat 33, yaitu surat Al-Ahzab ayatnya 69, yang juga di dalam tafsir nomor 2015. Tuduhan palsu oleh bangsa Israel terhadap nabinya diuraikan di sini sebagai contoh penyimpangan kaum Yahudi dari kebenaran. Contoh tentang penyimpangan kaum Kristen diuraikan di dalam ayat berikutnya. Tidak mengherankan bahwa mereka bersikap memusuhi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka bersikap acuh tak acuh kepada Nabi Musa dan Nabi Isa Al-Masih. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya taniya isra ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubayyirum bi rasulin ya'ti min ba'di syumuh. Ya'ti min ba'dish muhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan tatkala Isa bin Maryam berkata, wahai para putra Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan apa yang ada sebelumku tentang Taurat dan memberi kabar baik tentang seorang utusan yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Tetapi tatkala ia datang kepada mereka dengan tanda bukti yang terang, mereka berkata, ini adalah sihir yang terang. Saudara-saudara, penjelasannya adalah sebagai berikut. Di sini dikatakan saya ulangi lagi. Di sini kita diberitahu bahwa Nabi Isa memberi kabar baik tentang datangnya seorang nabi setelah beliau yang namanya
Ahmad, bahwa Nabi kita mempunyai 2 nama, yaitu Muhammad dan Ahmad, adalah fakta sejarah yang masyhur. Penyair kenamaan Hasan dalam salah satu syairnya menyebut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Ahmad sebagai berikut: Shallallahu wa mayyahufu bi arsyihi wal hayyibuna ala mubarakati Ahmad. Artinya Allah memberi berkah kepada Ahmad, demikian pula mereka yang mengelilingi singgasananya dan semua orang yang suci. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Isa benar-benar berkata tentang datangnya Ahmad? Mengenai sabda beliau, kami hanya mempunyai pegangan kitab Bible bahasa Yunani, di mana kami dapati perkataan Paraklit yang diterjemahkan Comforter dalam bahasa Inggris dan diteter. Saya ulangi lagi, dan diterjemahkan penolong dalam bahasa Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya dalam terjemahan itu kadang-kadang menyesatkan. Oleh karena itu digunakannya kata Paraklit dalam bahasa Yunani dan kata Comforter dalam bahasa Inggris tidaklah menunjukkan kata yang sebenarnya menurut bahasa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi sifat-sifat Paraklit yang disebutkan di dalam kitab Yahya pasal 14 ayat 16 semuanya terdapat dalam diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana diterangkan bahwa Paraklit akan tetap selama-lamanya. Demikian pula syariat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk selama-lamanya, karena sesudah beliau tidak akan datang nabi lagi yang mengajarkan syariat baru. Saya pertegas, baik nabi yang lama maupun nabi yang baru tidak akan datang lagi. Diterangkan pula bahwa Paraklit akan mengajarkan segala hal. Demikian pula Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang dengan membawa syariat yang sempurna yang mengajarkan segala hal. Dan lebih jelas lagi, ialah uraian yang disebutkan di dalam kitab Yahya pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 14 sebagai berikut. Banyak lagi perkara yang hendak aku katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran.
karena tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan dikatakannya dan dikabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku. Nah, ramalan tentang datangnya roh kebenaran yang itu sama dengan Parakleet yang diuraikan seterang-terangnya di dalam kitab Yahya pasal 14 ayatnya 17, menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Isa tidak dapat memimpin kepada segala kebenaran karena ajaran beliau benar-benar hanya ditujukan untuk memperbaiki bangsa Israel, dan beliau hanya mencela keburukan bangsa Israel. Tetapi ajaran Parakleet adalah ajaran yang sempurna, yang memimpin manusia kepada kebenaran, dan satu-satunya kitab suci yang mengaku sebagai undang-undang yang sempurna adalah Quran suci. Yang kedua, bahwa Parakleet tidaklah berbicara atas kehendaknya sendiri, melainkan apa yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Keterangan ini mengandung pengertian yang sama seperti keterangan yang diuraikan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sebagai berikut. Dan aku akan memberi segala firmanku dalam mulutnya, suatu sifat yang hanya terdapat pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang ketiga, bahwa Parakleet akan memuliakan Nabi Isa. Demikian pula Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Nabi Isa dengan mengumumkan bahwa bertumpuk-tumpuk fitnah yang dilemparkan kepada Nabi Isa dan ibundanya adalah tuduhan palsu yang semata-mata, atau tuduhan palsu semata-mata. Kaum Nasrani membantah sebagai berikut, tetapi di sini Parakleet disebut roh kebenaran. Oleh karena itu, kata-kata ini tidak dapat diterapkan terhadap manusia, tetapi sama sukarnya jika dilihat bahwa mengapa Nabi Isa menyebut dia Parakleet yang lain. Ternyata ini ditujukan kepada seorang manusia seperti beliau sendiri. Selain itu, kami tidak dapat membayangkan bagaimana suatu roh tidak berbicara atas kehendak sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan ia katakan. Yang jika dibandingkan dengan kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 menunjukkan seterang-terangnya bahwa roh itu adalah seorang nabi seperti Nabi Musa. Dan hendaklah diingat bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali disebut kebenaran dalam Quran suci,
seperti yang tertulis di dalam surat nomor 17, yaitu surat Al-Isra ayat 81. Hal lain yang perlu pula diterangkan ialah bahwa bermacam-macamnya ramalan tentang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya mengisyaratkan bermacam-macamnya tingkat kehidupan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aspek kehidupan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah apa yang disebut sebagai sifat jalali dan sifat jamali, yaitu aspek jamali tersirat di dalam nama Ahmad. Dua nabi besar, Nabi Musa dan Nabi Isa, masing-masing meramalkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang menyatakan aspek kehidupan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selaras dengan sifat-sifat kedua beliau itu. Ungkapan tentang keagungan terdapat seterang-terangnya dalam diri Nabi Musa, karena beliau adalah nabi pembawa syariat, lagi pula seorang raja. Sedangkan keindahan terdapat dalam diri Nabi Isa alaihissalam, karena indahnya ajaran beliau tentang budi pekerti. Dua unsur tersebut terkumpul menjadi satu dalam diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat jamali dan sifat jalali. Sifat jalali adalah merujuk kepada suatu keagungan, dan sifat jamali adalah merujuk suatu sifat keindahan, budi pekerti. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua dapat menambah iman dan ilmu kita untuk dapat selalu berbuat kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur dan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.